Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah gempa bumi bukan sekedar bencana alam. Kewajiban ketika terjadi gempa bumi dan lainnya semisal gerhana, angin kuat, banjir, yaitu menyegerakan taubat, merendahkan diri kepadanya, meminta afiah atau keselamatan, memperbanyak zikir dan istighfar atau meminta ampun. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, kewajiban ketika terjadi gempa bumi dan lainnya semisal gerhana, angin kuat, banjir, yaitu menyegerakan taubat, merendahkan diri kepadanya, meminta afiah atau keselamatan, memperbanyak zikir dan istighfar atau meminta ampun. Gempa bumi merupakan musibah yang umum dialami makhluk di bumi. Sebagai umat muslim, sudah sepatutnya percaya bahwa segala yang terjadi adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Gempa bumi pun tercatat dalam beberapa ayat Al-Quran. Apapun yang terjadi di dunia sudah tercatat dalam lauh mahfuz. Demikian juga dengan musibah serta takdir yang dialami setiap orang sebagai bagian dari keimanan. Kita harus percaya bahwa segalanya berasal dari Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Gempa bumi merupakan bencana alam yang terjadi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal ini terjadi bagi manusia. Gempa bumi juga bisa saja terjadi karena ulah tangan manusia yang melalui gejala alam. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bencana alam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh alam. Dalam Al-Quran, bencana disebut dengan kata musibah. Kata ini berasal dari kata bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang mempunyai dua makna, yaitu peristiwa menyedihkan yang menimpa dan kedua adalah malapetaka. Sebenarnya kata musibah dalam Al-Quran memiliki arti yang luas, tidak hanya mengacu pada bencana alam, karena kata musibah juga digunakan pada skala dan efek yang kecil. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir dan gempa bumi, seperti yang terjadi di suatu daerah beberapa hari terakhir ini. Nabi SAW bersabda, Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Nabi SAW juga bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan adalah kalam atau pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Abi Asim. Tidaklah terjadi musibah kecuali dengan izin dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Quran surat At-Takhabun ayat 11. Jadi semua yang berjalan di langit dan di bumi ini tidak lepas daripada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di muka bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak kehendaki. Semua berjalan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua berjalan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadinya gempa bumi tentu membawa dampak pada alam dan isinya. Banyak korban jiwa atau banyak yang menderita kesakitan, dan pasti ada kerusakan alam khususnya di daerah yang terjadi gempa bumi. Gempa bumi bukanlah bencana alam yang terjadi begitu saja dengan sendirinya. Hal ini sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Gempa bumi juga merupakan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa manusia itu tidak berdaya dan tidak ada pelindung selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari gempa bumi ini manusia diingatkan bahwa ini hanyalah sebagian kecil dari proses maha dahsyat yang bukan menghancurkan daerah tertentu, tetapi seluruh tata surya dan alam semesta, yakni hari kiamat. Gempa bumi juga bisa disebut sebagai balasan Allah subhanahu wa ta'ala atas pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap aturan yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi adalah perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia.
seperti kisah kaum Nabi Lut yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa mereka. Bencana alam yang terjadi akibat kesalahan dari manusia yang tidak disengaja, maka itu merupakan ujian bagi manusia. Apabila bencana itu terjadi akibat perilaku manusia yang disengaja seperti maksiat, zalim, dan tidak beriman secara sengaja, maka bencana itu menjadi siksa bagi manusia. Bencana merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan pelanggaran atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan bencana alam juga bisa jadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia agar tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan untuk mengangkat derajatnya karena kekuatan imannya. Di antara hikmah bencana alam yakni pertama, agar yang diberi bencana tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya, seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, setiap kali Allah mencintai sekelompok orang, Allah pasti memberi cobaan kepada mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, bencana alam terjadi untuk mengangkat derajat manusia yang diberi bencana, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, jika agamanya kuat maka akan ditambahkan musibahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, agar manusia tidak takabur dan tinggi hati. Yang keempat, untuk menumbuhkan solidaritas kolektif. Itulah beberapa hikmah gempa bumi, bukan sekedar bencana alam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.